Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-66 terhadap Israel dan target lain di kawasan Teluk Kamis waktu setempat. Iran menggunakan sistem senjata super berat dengan kemampuan multi hulu ledak yang diluncurkan secara bersamaan menuju sejumlah target strategis. Rudal ini memiliki kapasitas membawa muatan besar, bahkan disebut mampu membawa beberapa hulu ledak dalam konfigurasi tertentu. Reported against Nahariya and admitted. Jurnalis Russian TV Steve Sweeney dan juru kameranya terluka terkena ledakan rudal dari Israel saat meliput di Lebanon. Russian TV melaporkan keduanya dirawat di rumah sakit karena luka akibat pecahan peluru. Juru kamera yang juga korban mengatakan Israel sengaja menargetkan jurnalis di sebuah jembatan di Lebanon Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, meminta organisasi internasional memberikan perhatian serius atas serangan terhadap jurnalisnya. The border, including the Al-Marj outpost opposite Merkaba, and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitor al-Shab. Iran mengumumkan penangkapan 178 mata-mata dan tentara bayaran AS Israel yang terlibat sejak awal perang. Dalam pernyataan yang dikutip dari kantor berita Iran, Garda Revolusi Iran mengatakan mata-mata yang ditangkap berperan mengirimkan lokasi pusat dan mengirimkan gambar titik-titik sensitif yang telah diserang kepada Dinas Intelijen Amerika dan Israel. Ini adalah operasi penangkapan mata-mata kedua yang disampaikan ke publik sejak Sabtu lalu. Pengumuman penangkapan ini berlangsung usai Menteri Intelijen Iran, Esmail Khatib, tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari kantor berita Iran IRNA, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan rudal mereka mengenai pesawat F-35 milik Amerika Serikat. Pesawat tersebut menurut Garda Revolusi ditembak saat melakukan operasi di wilayah udara Iran. Kilang minyak Israel di Haifa terkena serpihan rudal setelah serangkaian serangan rudal dari Iran berhasil dicegat. Rekaman yang diambil dari dalam mobil memperlihatkan asap tebal membumbung di atas kilang minyak tersebut. Menteri Energi Israel, Eli Cohen, mengatakan serangan itu tidak menimbulkan kerusakan signifikan pada fasilitas infrastruktur. Insiden ini terjadi setelah Israel menyerang ladang gas terbesar di dunia dan merupakan sumber energi utama Iran, South Pars, pada Rabu lalu. Angkatan bersenjata Israel merilis rekaman video yang menunjukkan persiapan serangan udara yang menjadi bagian dari operasi Singa Bengaum atau Roaring Lion ke sejumlah target di Iran. Sejak 28 Februari lalu, operasi ini sudah melibatkan sekitar 200 jet tempur untuk menyerang berbagai target militer di Iran, termasuk Teheran dan bagian barat negara tersebut. Serangan ini bertujuan melumpuhkan peluncur rudal balistik dan pusat komando Iran. Militer Israel juga merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kapal-kapal militer dan pusat komando Iran.
Israel mengklaim telah menyerang Angkatan Laut Iran di Laut Kaspia. Serangan ditujukan pada kapal-kapal rudal Angkatan Laut Iran, kapal pendukung, dan kapal penjaga, serta pusat komando pelabuhan untuk pasukan Angkatan Laut Iran dan infrastruktur yang digunakan untuk perbaikan kapal. Pasukan pertahanan Israel merilis rekaman serangan terhadap fasilitas peluncuran dan penyimpanan bawah tanah yang digunakan untuk mempersiapkan peluncuran rudal balistik ke arah Israel. Sirine tanda serangan rudal Iran memasuki wilayah Israel kembali berbunyi. Sebagian rudal Iran berhasil dicegah sistem pertahanan udara Israel. Sementara rudal Iran yang lolos dari cegatan merusak sejumlah bangunan milik Israel. Tak hanya rudal Iran yang menyasar Israel, rudal milik milisi Hizbullah juga jatuh di sejumlah kota Israel. Salah satu kota yang terkena sasaran rudal Hizbullah adalah Kiryat Shimona. Serangan ini mengakibatkan 4 orang terluka. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa kali merilis video yang menunjukkan bahwa dirinya masih hidup. Terbaru dia muncul dalam konferensi pers dan dengan tegas menyatakan bahwa dia masih hidup. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegas membantah hoaks yang menyebut dirinya meninggal dalam konflik terbaru Timur Tengah. Penegasan itu disampaikan Netanyahu dalam konferensi pers dengan para jurnalis asing di Yerusalem Kamis waktu setempat. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Sebelumnya sempat muncul video Netanyahu sedang minum kopi. Saat itu Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup. Namun konten kreator asal Amerika Serikat menduga video itu hasil rekayasa kecerdasan buatan. Konten kreator itu menyoroti beberapa detail yang dianggap tidak wajar. Salah satunya pada cangkir kopi yang terlihat bergerak tetapi tidak menumpahkan cairan meski nampak meluap ke tepi. Video lainnya menunjukkan Netanyahu mengunjungi kafe di Yerusalem. Namun warganet menyoroti bagian tangan Netanyahu dan menunjukkan cincin di jarinya menghilang sesaat ketika ia menggerakkan tangannya. Tetap bersama kami, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi sejumlah pemudik masih melintasi jalur utama Pantura Kota Cirebon.